Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih buat kasih setia yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu mengasihi kami. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hati Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbaca. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Akhiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terkata. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
saya kata-kata yakin ternyata di sini kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hari di sini, merasakan kuasa yang kata-kata. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, kami menyembah, kami mengasihi Kau yang hadir dalam hidup kami. Waktu kami mau terus tinggal di dalam menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu.
Segalanya bagi kami, hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berharap. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Sebab itu Engkau yang kami nanti-nantikan, Engkau yang kami harapkan, Engkau yang kami percaya, Yesus Tuhan. Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya penolong hidup kami. Kau baik Tuhan, sungguh baik. Kau sangat baik, selamanya Kau baik. Kami menyembah, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, Kau luar biasa, terpujilah nama
terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tetap selamanya bagi kami. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kemurahan dan kebajikan-Mu yang selalu mengikuti kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Dan Engkaulah penolong yang setia. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab itulah yang membuat hati kami tetap tinggal tenang, teduh dalam segala keadaan. Sebab kami percaya padamu. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang memelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tetap tetap hatiku tenang berada denganmu, Allah jawaban hidup. Hatiku tenang berada denganmu, Ayah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku di saat aku rasaku lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu, penuh harap dan percaya kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, yang terbukti sampai hari ini, sanggup menolong kami dalam segala perkara yang kami alami. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu. Dan biarlah firman-Mu yang membuat kami semakin percaya kepadamu. Sebagaimana firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Sebab itu pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, firman yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami mengalami penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi semua.
Hari ini kita masuk di 2 Samuel pasal yang pertama ya Pak Heri ya. Baik, tidak terasa ya kita hari ini sudah masuk ke suratnya yang 2 Samuel pasalnya yang pertama ya. Nah kalau yang pasal pertama ya itu memang bicara tentang Raja Saul, maka di dalam 2 Samuel ini kita berbicara masa pemerintahan dari Raja Daud. Saya bacakan ya. Eh, Judul perikop ini adalah Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanya pula lah Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga mati." Ya, kalau di ayat pasal sebelumnya di 1 Samuel pasal ke-31 kita tahu juga bagaimana eh, Saul sudah menerima berita mengenai kematian daripada Saul. Ya, nah kali ini ada versi lain ya yang apa sampai kepada Daud sendiri, yaitu dari orang Amalek. Nah, ini saya juga jadi tanda tanya juga ya. Kok ada tentaranya juga dari orang Amalek? Bukankah orang Amalek itu sebenarnya musuh bangsa Israel ya? Lalu di ayat yang kelima, lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya, itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul ter, tertekan, terlekan, bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku. Tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepadaku." Jadi orang Amalek ini ya membawa bukti-bukti bahwa dia yang melihat sendiri bagaimana Raja Saul terbunuh, ya. Dia mengambil jejamang. Jejamang ini kalau nggak salah mahkota ya. Terus ada gelang dan itu bukti-bukti untuk meyakinkan dari Daud bahwa dia yang menyaksikan kematian dari Raja Saul. Ayat 11, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena umat Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda itu dan membawa kabar itu kepadanya. "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantauan." Jadi Daud 2 kali bertanya ya, untuk meyakinkan siapa orang yang mengasih informasi, yang datang untuk memberi informasi. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia," maksudnya bunuhlah dia. Orang itu memarangnya sehingga ia mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan." Ya, jadi kali ini versinya Daud sama sekali tidak percaya, ya. Dan kita lihat juga sepertinya orang Amalek ini punya maksud dan tujuan, ya pasti ada kepentingan dia. Karena sebenarnya Daud juga sudah mendengar berita tentang kematian Raja Saul, yang kalau kita tahu di mana dalam peperangan dengan orang Filistin, ya uh, Daud itu uh, terbunuh tapi belum mati, tapi akhirnya dia bunuh diri ya.
karena nggak memungkinkan lagi buat dia untuk bertahan, dan mungkin juga karena Saul juga merasa malu juga, ya akhirnya dia mengakhiri nyawanya dengan dirinya sendiri, seperti itu. Dan kita lihat juga bagaimana respon Daud ya ketika mendengar berita versi yang lain, ya dia marah sekali karena orang Amalek ini mungkin berpikir, oh kan Daud bermusuhan dengan Daud bermusuhan dengan Saul, siapa tahu ya kalau dia menceritakan versi seolah-olah dia jadi pahlawan, ya dia tahu juga bahwa kalau Daud ke Saul itu tidak uh, sudah lengser, pasti otomatis Daud yang menjadi raja di situ. Dan sepertinya dia ingin mendapat balas jasa dari informasi yang diberikan. Dan kita tahu bagaimana Daud marah, ya responnya dia suruh membunuh orang Amalek ini, ya. Nah, coba kita masuk ke perikop berikutnya, ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Ayat 17, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis di dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur pahlawan, jangan kabarkan itu di Gad. Jangan beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanda lemak pada pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kan sebenarnya puisi ya, nyanyian yang disampaikan oleh Daud. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada sedikit pun sukacita ya di sini. Justru Daud menganjurkan supaya semua orang Israel itu berkabung, ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa memang dari Daud ya. Makanya Daud ini dijuluki sebagai apa? Eh, seseorang yang diperkenankan di hati Tuhan, ya. Artinya hatinya itu luar biasa. Kita kagum, ya. Sekalipun Saul bolak-balik ya berusaha untuk membunuh Daud, ya, berkali-kali, ya, dan berkat pertolongan Tuhan dia selalu lolos, ya, dari percobaan pembunuhan. Dan sebenarnya dia juga punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh Saul, tapi itu dia tidak lakukan. Karena apa? Ya karena memang dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Tuhan berikan hikmat kepada dia. Dia tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi, ya. Dan yang luar biasa juga eh, eh, Daud ini dikatakan, kalau saya pernah baca itu dikatakan eh, Tuhan Yesus itu adalah termasuk tipologinya Daud, karena hatinya yang begitu luar biasa, hatinya yang begitu bisa memaafkan orang yang sangat membenci dia, yaitu Raja Saul. Ya, kalau salah bisa tolong dikoreksi Pak Heri. Ya, makanya dibilang Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Ya, nah tapi pertanyaannya juga ya, kenapa juga ya Tuhan kok memilih Daud ya? Karena kalau kita lihat juga dalam sejarahnya, Daud itu beberapa kali jatuh, ya pernah terlibat perselingkuhan dengan Bathsheba, pernah merencanakan pembunuhan terencana kepada suaminya yaitu Uria. Nah, tapi kenapa Tuhan tetap memilih Daud? Ya, nah kalau saya renungkan juga ya memang Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Kenapa nggak orang-orang yang baik-baik, yang sungguh-sungguh nggak pernah bikin salah yang dipilih ya? Tetapi itulah Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat juga bagaimana sebelum memasuki surat 1 Samuel, 2 Samuel, ya bangsa Israel itu kan dipimpin oleh raja-raja, dipimpin oleh hakim-hakim ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu bangsa Israel ngotot untuk memiliki raja, Tuhan sudah ingatkan ya sebenarnya tidak perlu sebenarnya raja,
karena dari dulu ini aku adalah raja. Kalian kan sudah memiliki imam, kan sudah punya pemimpin. Kenapa harus ada raja? Ya, karena kalau kita lihat juga dalam sejarahnya, karena pengaruh dari bangsa-bangsa Kanaan, karena bangsa Kanaan memiliki raja, orang Israel pun ingin juga punya raja gitu loh. Artinya raja yang kelihatan. Karena kalau rajanya Tuhan, menurut mereka itu raja yang tidak kelihatan. Padahal mereka kan punya pemimpin juga. Mereka punya para imam di situ. Ya, dan kita lihat bagaimana bangsa Israel memilih raja, Raja Saul menurut versi mereka, ya, melihat perawakan yang tinggi, yang besar, ya, yang cakap, yang gagah, ya. Tetapi itu sebenarnya nggak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tetap memilih raja yang menjadi pilihan dia. Karena apa? Karena ngototnya bangsa Israel, ya. Dan kita lihat bagaimana ketika Raja Saul masih memerintah, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan tetap memilih dan mengangkat mengurapi Daud. Karena kita pikir ini Tuhan raja masih ada kok udah dipilih lagi gitu ya. Tetapi itulah Tuhan adalah Tuhan, ya. Tuhan kalau sudah memiliki kehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Dia tetap memilih mengurapi Daud untuk menggantikan Saul. Ya kan? Itu kan jadi itu yang kadang membuat Saul tidak merasa nyaman ya, karena ada orang yang diurapi juga. Tetapi ya itu Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Ya tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Dan kita lihat ya bagaimana Daud juga bisa lolos dari pembunuhan Saul, yaitu karena perkenan Tuhan. Kembali lagi, tadi pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih Daud? Ya, karena Tuhan melihat kedalaman hati seseorang. Dia tidak melihat di luar. Cara memandang Tuhan berbeda dengan cara memandang manusia. Ya, Tuhan tetap melihat bagaimana sebenarnya eh, Daud itu sungguh mempunyai hati yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, dia bisa mengasihi musuh-musuhnya. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana dia bisa mengasihi Raja Saul yang adalah musuh terbesarnya ya. Nah, terus saya lanjutkan di ayat 23, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang menandai kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Ya tetap Daud ini meletakkan Saul itu sebagai pahlawan, ya. Dan sekalipun juga kalau lihat bagaimana dia gugur, ya mungkin salah satu kesalahannya Daud, kesalahannya dari Saul ini kan apa ya? Dia nggak, kenapa dia kok ini ya, kok sepertinya punya hati yang seperti itu ya. Sebenarnya kalau dia juga namanya dia raja, pemimpin, dia kan bisa memaksimalkan Daud ya. Harusnya kalau Daud yang berperang ya melawan orang Filistin ini mungkin dia nggak mati terbunuh begitu ya. Nah, tapi itulah kita belajar juga mengenai kepemimpinan. Ya, artinya apa? Kadangkala kita sebagai pemimpin, ketika kita melihat ada anggota kita yang lebih pintar, itu membuat merasa kita nggak nyaman kadang ya. Kadang merasa, aduh, ini jadi saingan kita gitu loh. Padahal kita pemimpin sebenarnya. Ya, itu bisa kita lihat juga ya dalam pekerjaan kita, mungkin juga di dalam pelayanan. Ya, sering kita, tapi kita belajar hari ini ya, bagaimana kita harus bisa menghilangkan perasaan seperti yang dimiliki oleh Saul. Ya, tapi milikilah pemimpin seperti Daud ya yang mempunyai kerendahan hati ya, dia yang bisa mengampuni ya. Nah, ayat 26, merasa susah karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagimu cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, kita lihat juga bagaimana Tuhan bisa memakai Yonatan, anaknya dari Saul ya, justru karena mungkin mereka ini ipar-iparan juga, karena kan salah satu anak anak dari Saul ini kan diambil menjadi istrinya Daud ya. Nah, tapi kita melihat bagaimana persahabatan mereka itu luar biasa ya. Persahabatan yang eh, bahkan diberikan bagimu cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, jadi hubungan keakraban antara Yonatan dan ini dikatakan melebihi daripada kasih yang melebihi hubungan dari suami istri ya. Relasi seperti itu ya digambarkan ya. Kalau menurut saya itu ya karena memang karena Tuhan lah ya. Artinya memang
beberapa kali kita lihat bagaimana ketika Saul juga ingin berusaha untuk menjatuhkan Daud, membunuh Daud, tapi ada pembelaan dari Yonatan, ya. Dan Daud juga mengingat bagaimana kebaikan Yonatan, ya, dan dia menuliskannya apa? eh, mengingat kembali kebaikan-kebaikan Yonatan, ya. Nah, jadi pelajaran apa yang bisa kita eh, dapat dari sini, ya? Jadi kalau kita belajar juga bagaimana satu kita melihat karakter dari Saul, ya. Karena iri hati, ya, merasa tersaingin oleh orang lain. Jadi eh, justru dalam hatinya dia berusaha untuk menyingkirkan Daud, ya. Padahal justru itu menjadi apa ya? Dia kehilangan kekuatan justru di situ. Karena ini kan Daud ini kan panglima perang, orang yang jago berperang, ya. Nah, itu karakter yang sama sekali tidak boleh ada di situ, ya. Tidak boleh, ya, kita sebagai pemimpin memiliki karakter seperti itu, ya. Terus yang kedua, kita belajar dari bagaimana Daud, ya, ya, yang tadi dibilang dia sebagai kekasih Allah, memang hatinya itu Tuhan kagum dengan hatinya, ya, sekalipun dalam hidupnya nggak lurus-lurus benar, ya, banyak masalah, ya, tetapi kembali Tuhan melihat ke dalam hati kita, ya, artinya eh, hanya kita yang tahu, ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, dan Tuhan melihat itu semua. Terus yang kita belajar juga mengenai karakter Tuhan, ya. Jadi Tuhan memang memilih orang melihat kedalaman hati seseorang. Yang tidak dimiliki bagaimana kita melihat seseorang, kita melihat kadang melihat secara jasmaninya saja, ya, kelihatannya dari luar saja, ya, sepertinya orang ini secara rohani kelihatan baik, ya, tetapi Tuhan yang memilih, ya, Tuhan yang bisa melihat bagaimana kedalaman hati daripada Daud, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia pagi hari ini. Nah, jadi ada poin penting yang kita mau belajar, dan tadi Pak Yosia sampaikan bahwa Tuhan itu menilai hati. Bagaimana ketulusan hati Daud. Nah, selain apa yang tadi Pak Yosia sampaikan, dan tidak pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya dua hal. Orang yang hatinya tulus itu Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Dalam hidup ini kan seringkali ada orang katakan kita menghadapi situasi yang namanya buah simalakama. Dimakan, bapak mati, tidak dimakan, mama mati. Sehingga seringkali kita bingung. Nah, kita ingat di pasal 1 sampai pasal 29, waktu Pak Ramli sampaikan, selain dari apa yang kita bahas, Pak Ramli katakan itu karena intervensi Tuhan, itu karena cara Tuhan. Tentu waktu itu saya percaya Daud mengalami sebuah dilema. Di satu sisi dia mau menunjukkan kesetiaannya kepada Akhis, Raja Gad, orang-orang Filistin, di mana dia sudah 1-2 tahun bersama mereka. Kan kita tahu peperangan yang membuat Saul mati ini, peperangan itulah yang pada saat itu Raja Filistin, raja-raja Filistin maju berperang dengan Saul dan Israel. Peperangan itulah yang membuat Raja Saul mati akhirnya. Nah, ketulusan hati ketulusan hati Daud yang saya maksud, saya katakan, mungkin di satu sisi orang bisa berpikir, wah, Daud pasti dukung raja-raja Filistin karena inilah mungkin kesempatan dia berperang dengan Israel, mengalahkan Saul sehingga dia harus jadi raja Israel. Tapi Daud nggak punya hati seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan Daud menghadapi buah simalakama waktu itu. Kalau dia terang-terangan nggak mau ikut, ya udah pasti langsung dicurigai. Mau ikut saja dicurigai kan waktu itu dengan para raja-raja dan jenderal-jenderal Filistin. Tapi seperti Pak Ramli bilang, Tuhan intervensi. Sehingga akhirnya bukan Daud yang mengundurkan diri, karena kita tahu Daud gak akan pernah mau membunuh Saul. Tapi di satu sisi,
Daud harus menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Akhis. Nah, jadi pembelajaran pertama ketika kita ini tulus hati, kita memang akan seringkali diperhadapkan dengan situasi-situasi buasi malakama. Tapi percayalah ketika kita tetap tulus, Tuhan itu bisa intervensi, Tuhan bisa atur segala sesuatunya secara cantik, bukan main cantik ya. Nah, tapi Tuhan yang bisa atur, kita nggak melakukan kesalahan. Karena sekali lagi saya tahu, seperti Pak Yosia tadi katakan, Tuhan menilai hati Daud, ketulusan Daud. Daud tidak aji mumpung waktu itu. Nah, ini mumpung aku punya backup untuk berperang lawan Israel, mengalahkan Saul. Ini kesempatan aku. Daud nggak punya sikap hati seperti itu. Sekali lagi saya katakan, saya percaya Daud waktu itu buah si malakama. Kalau dia nggak maju, nanti dia anggap pasti dia nggak mendukung bangsa Filistin. Kalau dia maju, artinya dia berhadapan dengan Raja Saul. Tapi ya dari kisah itu kita tahu bahwa Tuhan itu bisa atur segala sesuatunya. Sehingga Daud terlepas dari yang namanya buah si malakama. Tangannya nggak pernah bersalah mengalahkan Saul. Tapi dia juga tidak dapat dinilai pembelot oleh orang Filistin, walaupun dicap seperti itu, tapi Raja Akis yang minta Daud untuk mundur. Nah, itu hal yang pertama. Orang yang hatinya tulus, sekalipun kita mengalami situasi buah si malakama, percayalah selalu ada pertolongan Tuhan yang baik bagi kita. Nah, yang kedua, orang yang tulus hatinya itu nggak bisa dimanfaatkan oleh orang. Kita tahu seperti yang Pak Yosia tadi katakan, ini orang Amalek yang jadi tentara Israel, ya tentu sejak bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, kita sudah tahu ada kelompok, bajingan kalau bahasa di kitab Keluaran sebut, yaitu bangsa-bangsa dari negeri-negeri lain yang melihat keajaiban Tuhan di bangsa Israel sehingga mereka bergabung. Nah, mungkin seperti yang Pak Yosia tanyakan, tadi kenapa orang Amalek bisa jadi tentara Israel? Bisa. Bahkan sampai hari ini kita lihat di YouTube ini, di dalam peperangan hari-hari ini. Ada orang yang berkebangsaan Arab, tapi dia jadi tentara IDF. Dia orang Mesir, bahkan mungkin dia orang Arab dan beragama tapi dia jadi tentara Israel. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah temukan hari-hari ini kan, di YouTube kan banyak. Nah, jadi yang kedua, selain ketika kita mempunyai hati yang tulus, Tuhan bisa menolong kita ketika menghadapi situasi buah si malakama. Maka yang kedua, orang yang hatinya tulus itu nggak bisa dimanfaatkan. Sama seperti Pak Yosia tadi katakan. Tentara Amalek ini kan mau cari muka, mau menjilat, mau jadi sok pahlawan, karena dia tahunya Daud itu musuhnya Saul. Dia pikir dengan berita yang dia buat, Daud akan memberi upah, bahkan memberikan jabatan bagi dia, karena dia sudah membunuh orang yang selama ini berusaha membunuh Daud. Tapi meleset ternyata. Orang yang tulus hatinya, orang yang seperti tadi Pak Yosia katakan, bahkan digambarkan sebagai tipologi dari Yesus yang penuh kasih, penuh pengampunan. Ya bayangin Bapak Ibu. Jangankan kita mau dibunuh orang Bapak Ibu. Kadang ada begitu banyak orang baru diomongin aja, wah sakit hatinya sudah di sini dan rasanya pengen balas. Kalaupun nggak bisa balas, kalau dengar orang yang menyakiti hatinya itu mengalami sesuatu yang tidak baik, walaupun nggak secara verbal langsung ngomong, syukur. Mungkin kita nggak seperti itu, tapi paling tidak terbersit dalam hati kita. Emang, itu bahaya loh Bapak Ibu. Tuhan bisa menilai seperti Pak Yosia bilang tadi kan, sampai kedalaman hati. Apakah ketika ada orang yang menyakiti hati kita dengan perkataan dan dia mengalami situasi yang buruk, di hati kita yang paling dalam ada sedikit aja ngomong, Tuhan, apalagi pakai bahasa rohani, Tuhan bela, Tuhan nyatakan kebesarannya. Aduh, itu jangan-jangan sebuah ungkapan dari rasa sakit hati. Coba cek Bapak Ibu, pernah nggak ngalami situasi seperti itu? Nah, Tuhan menilai sampai kedalaman hati. Nah, beda. Tuhan menemukan Daud, dan saya berdoa Tuhan menemukan hal yang sama di hati kita.
ketika tentara Israel dari orang Amalek ini dengan pongahnya dia cerita bahwa dia yang membunuh Saul, dia pikir dia akan dapat hadiah, dia pikir Daud akan senang, tapi Daud sedih. Bahkan seperti Pak Yosia tadi katakan, lagu-lagu yang dinyanyikan, Mazmur yang dinaikkan oleh Daud untuk kematian Saul dan Yonatan itu sangat memilukan. Karena itu ungkapan hati Saul hati Daud betapa dia sedih banget karena kematian Saul dan Yonatan, bukan senang. Bahkan saking geramnya dia menyuruh orang yang membawa kabar itu justru dibunuh. Nah, jadi dua hal ini yang saya dapat hari ini, Tuhan ingatkan lagi. Ya, teruslah jaga hati kita ini murni, tulus, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Daud manusia biasa, Daud bisa. Dan saya percaya kita juga harus bisa, apalagi ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi yang pertama, selain apa yang Pak Yosia tadi katakan, percayalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita ketika engkau ada di situasi buah si malakama. Jangan cari jalan pintas sendiri, jangan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, jaga ketulusan hati, dan Tuhan pasti akan tolong kita. Yang kedua, orang yang tulus hatinya, itu nggak akan bisa dimanfaatkan oleh orang. Dan bicara soal ketulusan hati, coba kita cek hati kita ini tulus nggak. Yang seperti saya katakan tadi, mungkin kita nggak ngomong secara verbal, tapi jangan-jangan dalam hati kecil kita terbersit rasa senang ketika orang yang kita tahu memusuhi kita itu mengalami hal yang buruk. Karena ya saya sering dengar kan, kadang bahkan di mimbar itu dijadikan sebuah kesaksian dengan kebanggaan. Kadang, wah tuh orang yang lemparin gereja tuh mati ditabrak mobil. Usahakan-akan itu menjadi sesuatu yang perlu dibanggakan. Padahal nggak seperti itu hati Daud, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan hati kita. Apakah kita mungkin nggak pernah doain, kita nggak pernah mungkin ngomongin, tapi ketika kita dengar orang yang menyakiti hati kita, mengalami hal buruk, ada sedikit saja rasa senang. Nah, itu sudah bahaya itu Bapak Ibu. Itu harus segera diberesin hati kita. Nah, seperti itulah hati Daud yang kita lihat, yang Tuhan lihat. Dan Tuhan mau hati yang seperti itu ada dalam hidup kita. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Jadi mari hidup ini bicara tentang hati. Makanya Amsal bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, nanti istri saya yang akan doa syafaat dan akan ditutup oleh Pak Yosia. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang pada pagi hari ini sudah kami dengar Bapa. Biarlah kami boleh terus memiliki ketulusan hati Tuhan. Dan kami juga boleh memiliki hati yang mudah mengampuni. Seperti teladan Daud pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami boleh renungkan itu sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami punya Allah yang menilik setiap hati kami. Bahkan Engkau mengamat-amati setiap hidup kami. Biarlah setiap kami Engkau dapatkan juga Tuhan. Hati kami boleh tetap murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa melepaskan berkat buat Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau terus pakai Pak Yosia Bapak dalam pelayanan yang Kau percayakan untuk dia memimpin jiwa-jiwa Bapak. Biarlah melalui pelayanan yang ada Bapak, melalui jiwa-jiwa yang Kau percayakan Tuhan, biarlah Pak Yosia juga boleh Engkau dapati hati yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang dilayani Bapa, mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati apa yang menjadi pekerjaan tangan Pak Yosia, usaha yang dilakukannya Tuhan. Biarlah Pak Yosia boleh terus menjadi berkat juga bagi banyak orang.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau bersepakat Tuhan, bersatu hati, kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan ketika Engkau menempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Ada maksud dan rencanamu yang indah atas setiap kami Bapak. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami di saat-saat untuk menghadapi pemilu tahun depan Tuhan. Setiap proses Bapa, perencanaan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Kami tahu pemerintahan adalah bersumber daripada Engkau Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan pemimpin atas bangsa kami Bapa. Biarlah setiap kami orang-orang benar-Mu juga boleh memakai hak suara kami Tuhan yang sudah diberikan oleh pemerintahan atas hidup kami. Dan biarlah lewat hati nurani kami yang murni juga Tuhan, kami bisa peka dan kami boleh memilih atas tuntunan dan pimpinan-Mu bagi pemimpin yang akan memimpin atas bangsa kami ini kelak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah bangsa Indonesia ini Tuhan dengan kejayaan-Mu Bapa. Berkati dengan damai sejahtera-Mu. Berkati Tuhan, kami bersyukur atas kelimpahan baik sumber daya alam yang Kau berikan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat dikelola Tuhan oleh pemimpin saat ini. Kami melepaskan berkat buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta jajarannya Tuhan, pemerintahannya Bapak. Biarlah kasih karunia-Mu juga turun atas hidupnya Tuhan, menjadi terus pemimpin bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami melepaskan berkat juga atas kota kami Jambi Tuhan. Berkati kota kami Bapak, berkati pemerintahan yang ada, berkati sumber daya alam yang ada Tuhan. Perekonomian bangsa ini Tuhan, bahkan seluruh aspek hidup dari bangsa ini dan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga melepaskan berkat berdoa buat setiap kami yang mengambil bagian dalam Koram Deo pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami Bapa. Pakailah hidup kami boleh menjadi alat-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap kami juga hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, mungkin keluarga inti kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan. Sehingga setiap keluarga kami boleh melihat Kristus itu nyata melalui kehidupan kami. Kasih-Mu itu mengalir melalui hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapak. Kami mau bersyukur karena hari ini juga biarlah kami memiliki hati yang tulus seperti Daud ya Bapak. Biarlah di dalam pekerjaan kami boleh mengaplikasikannya, dan kami terus menghormati siapapun pemimpin yang ada di dalam kami, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan kami ya Bapak. Semua itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Di Bungo udah 2 hari mendung terus Pak, nggak ada matahari.